Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat RSUD Kajen. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya Dr. Gigi Gunarti yang akan memandu bincang sehat pada siang hari ini mengenai topik gangguan saluran pembuangan air kecil yang salah satu penyebabnya adalah pembesaran prostat. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber Dr. Syahdat Nurholik, spesialis urologi. Langsung saja kita sapa Dr. Syahdat. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Dokter. Sehat, Dok, ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Dok. Bicara tentang spesialisasi urologi nih, Dok. Mungkin bisa diberi gambaran, Dok, untuk spesialisasi urologi ini menangani kasus yang terkait organ apa saja, Dokter? Baik, untuk spesialis urologi sendiri ini menangani masalah pada traktus urinarius atau saluran kemih baik pada laki-laki maupun perempuan yang terdiri dari permasalahan pada ginjal. Biasanya batu pada ureter, kemudian juga kandung kencing, kemudian juga prostat, biasanya pembesaran prostat itu kasus yang paling banyak. Kemudian juga pada saluran kencing bawah atau penis, kemudian juga gangguan-gangguan disfungsi ereksi, serta juga gangguan-gangguan alat kelamin misalnya pada anak-anak. Pada anak-anak juga, Dok, ya. Jadi tidak selalu pada orang dengan lanjut usia, Dok. Betul, jadi semua usia. Baik, Dokter, terkait pembesaran prostat ini, Dok, ya. Jika terjadi pembesaran prostat nih, Dok, ya, gejala yang dialami pada pasien itu gejalanya seperti apa ya, Dok? Baik, jadi untuk pembesaran prostat sendiri, itu prostat kan sebuah organ reproduksi yang posisinya itu di bawah kandung kemih. Jadi dia pada laki-laki, betul, pada laki-laki, hanya terjadi pada laki-laki. Ini dia melingkupi uretra. Jadi ketika prostat ini bertambah besar, otomatis saluran kemih yang bawah atau uretranya itu akan tertekan. Jadi yang dikatakan tadi terganggu pembuangan air kecilnya. Itu kan gejalanya, Dokter. Betul. Ya. Lalu apa sebabnya, Dok? Supaya ini sahabat RSUD Kajen itu tahu gitu, Dok. Jadi kita harus antisipasi supaya tidak terjadi pembesaran prostat yang sampai mengganggu fungsinya, Dokter. Betul. Jadi memang untuk prostat sendiri dia merupakan sebuah organ yang setiap tahun akan bertambah besar, seperti layaknya rambut kita yang makin panjang, kuku kita juga secara alami panjang. Memang seperti secara itu, alami, Dokter, prostat ya. ini memang akan setiap tahun bertambah besar. Namun pada orang-orang dengan konsumsi kafein yang tinggi. Itu berarti ada faktor pencetusnya juga, Dokter, ya. Betul. Maka pembesaran prostatnya ini jauh lebih cepat dibandingkan orang pada umumnya. Kemudian apabila prostat ini sudah sampai mengganggu saluran kencing, otomatis pasien akan merasakan pipisnya itu seperti panas, kemudian nyeri, bahkan yang sampai berat sekali pasien tidak bisa keluar air kencingnya sehingga harus kita namakan sebagai retensi urin mungkin kalau jadi tidak bisa buang air kecil, Dok. Itu terkait dengan sulit buang air kecil, tapi juga pengaruh yang tadi Dokter katakan disfungsi untuk ereksi pada laki-laki, Dok, ya. Apabila prostatnya ini sudah besar, maka beberapa pasien tentu saja akan mengalami gangguan disfungsi ereksi juga. Demikian sahabat sehat, ya. Jadi kalau misalkan sahabat sehat ini menemui gejala-gejala tersebut, langsung saja bisa berkonsultasi ke dokter Syahdat, gitu. Terus gini, Dok, penanganan apa, Dok, jika dijumpai kasus-kasus pembesaran prostat? Baik, memang kasus pembesaran prostat ini karena saking banyaknya dan gejalanya juga beragam, maka kita kategorikan menjadi gejala yang ringan, kemudian juga gejala yang berat. Gejala yang ringan seperti tadi, pipisnya susah, kemudian nyeri, itu bisa berkonsultasi ke poliklinik. Kemudian apabila gejalanya itu sampai berat, sampai tidak bisa keluar air kencing sama sekali, maka sebaiknya ke IGD supaya jadi kondisi akut, Dokter, kondisi akut. Nanti teman-teman IGD akan membantu memasang selang kateter supaya bisa kencing terlebih dahulu. Setelah itu biasanya pasien akan diarahkan untuk ke poliklinik urologi dan saya akan melakukan pemeriksaan USG dan juga foto rongsen abdomen. Tujuannya adalah mengetahui seberapa berat, seberapa parah penyakit prostat yang sudah diderita pasien tersebut. Lah, kalau untuk kasus yang parah nih, Dok, tindakan apa yang dilakukan biasanya, Dokter? Baik, untuk kasus-kasus yang masih ringan, memang sebenarnya masih bisa kita berikan penanganan dengan obat-obatan, Dokter. Jadi rawat jalan cukup, Dok, ya. Namun untuk kasus-kasus yang berat, yang prostatnya cukup besar,
ada dua alternatif tindakan operasi. Oh gitu dok. Yang pertama adalah operasi dengan cara pembedahan, yaitu dengan dibuka perut bagian bawah. Ya operasi gitu dok ya. Operasi, kemudian diambil prostatnya utuh. Namun untuk pasien-pasien yang mungkin dengan yang udah lansia sekali, yang dengan resiko yang cukup tinggi, biasanya kita akan melakukan tindakan minimal invasif, jadi yaitu dengan sedikit alat, luka mungkin dok maksudnya ya. jadi tidak ada luka sama sekali. Dengan alat canggih khusus langsung masuk ke saluran uretra atau saluran kencing, kemudian prostat dikeluarkan dengan potongan-potongan kecil yang banyak. Oh gitu. Lalu untuk pelayanan tindakan bedah yang dokter sampaikan, apakah di RSUD Kajen ini sudah ada dokter? Oke, alhamdulillah untuk di RSUD Kajen ini untuk obat-obatan prostat sudah tersedia, untuk alat-alat operasi pembedahan sudah tersedia, dan untuk operasi yang tadi minimal invasif dengan alat canggih tadi di Rumah Sakit Kajen juga sudah tersedia. Jadi lebih bisa memperkecil faktor resikonya dok ya. Betul, gitu ya. Sehingga untuk pasien-pasien yang prostat di Rumah Sakit Kajen sudah tidak perlu dilakukan rujuk lagi, insya Allah bisa kita tangani dengan paripurna di RSUD Kajen. Luar biasa dokter. Jadi begitu sahabat sehat ya, jika ditemukan gejala-gejala pembesaran prostat di RSUD Kajen ini sudah ada tindakan bedah yang minimal invasif, nanti akan dibantu oleh Dr. Syahadat Nurholik, spesialis urologi. Perbincangan kita luar biasa, ini menarik sekali dok ya, tapi mohon maaf ini dok, kebetulan waktunya sudah habis, mungkin lain waktu bisa kita cari topik yang lebih menarik lagi ya dok ya. Setuju dokter. Mungkin sebelum closing, ada yang ingin disampaikan ke sahabat sehat di luar sana dok, mengenai tips dan trik apa nih dok, supaya kita tuh hidup sehat, supaya tidak terjadi pembesaran prostat tadi dok. Baik. Tipsnya apa saja dok bisa disampaikan? Untuk tips yang bisa saya sampaikan, yang pertama disarankan untuk minum air putih yang banyak, kurang lebih sekitar 2 liter, 2 liter satu ya harinya. dok ya. Gitu. Kemudian untuk menghindari konsumsi kafein itu yang terdapat berarti di kayak kopi gitu dok ya. Supaya prostatnya dan laju tentunya pertumbuhannya pola hidup sehat itu dok ya. Lebih baik, olahraga, hindari merokok. Iya dok ya. Seperti itu. Makan 4 sehat dan 5 sehat 5 sempurna. Baik. Luar biasa dokter. Mungkin itu saja sahabat sehat RSUD Kajen, pembicaraan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih dokter Syahadat sudah menjadi narasumber pada siang hari ini. Demikian ya untuk saran dan kritik atau masukan. Saran masukan bisa disampaikan di DM IG RSUD Kajen atau inbox Facebook RSUD Kajen. Demikian, tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Mari kita sapa dulu dokter. Selamat siang. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dokter.